Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview buku karya Hamka, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Tentunya buku ini adalah buku yang fenomenal di antara beberapa buku lainnya. Buat teman-teman semua yang penasaran dengan review buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka, tonton video ini sampai selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dudi Supriyadi di channel Literasi Anak Negeri. Buat teman-teman semua yang baru gabung, silahkan subscribe channel ini supaya teman-teman semua mendapatkan notifikasi terkait review-review buku berikutnya. Oke, langsung saja teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka, karya yang tidak kalah fenomenalnya dari beberapa buku sebelumnya. Dimana dalam kesempatan kali ini banyak sekali beberapa subtema, kurang lebih ada 28 sub dan juga 255 halaman dalam buku ini. Dalam buku ini diceritakan satu keluarga, seorang pemuda dulunya seorang pemuda yang terlibat sengketa yang akhirnya karena permasalahan tersebut akhirnya pemuda itu diasingkan. Nah, karena pemuda ini diasingkan, pemuda ini mengambil satu langkah, yaitu untuk menikahi seorang perempuan yang juga tidak satu adat dengannya. Karena perbedaan adat ini, akhirnya anak yang dilahirkan antara dua pasang manusia tersebut juga menjadi satu permasalahan. Lanjut cerita, ternyata anak yang dilahirkan ini bernama Zainuddin. Nah, Zainuddin ini sepeninggalan kedua orang tuanya menjadi seorang pemuda yang galau, istilahnya galau. Akhirnya beliau atau dia ingin melanjutkan terus semangat hidupnya dan terus merantau sampai akhirnya dia pergi ke kampung halaman ayahnya. Di kampung halaman ayah Zainuddin ini ternyata Zainuddin mendapatkan atau menemukan secerca harapan, seorang perempuan yang menjadi semangat dalam hidupnya, namanya Nurhayati. Nah, Nurhayati dan Zainuddin tentunya dua orang yang berbeda, karena Nurhayati tergolong ke dalam adat istiadat yang sudah melekat, dan Zainuddin lahir dari dua pasang manusia yang berbeda adat. Karena dulu di Sumatera Barat tepatnya, adat istiadat ini dijunjung sangat tinggi dari atau oleh suku-suku yang ada. Akhirnya dua pasang manusia ini istilahnya tidak dipertemukan dalam satu adat, tapi mereka memaksakan untuk terus berkirim surat. Di sini juga banyak surat-surat yang ditulis dengan beberapa makna, ditulis dengan bahasa-bahasa Sumatera Barat, khas Sumatera Barat, yang akhirnya pembaca sendiri akan tenggelam dan terus menghayati surat-surat yang ada. Tidak kalah menarik juga buku-buku yang ada, khususnya karya Hamka. Di sini khususnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk juga ditulis dengan beberapa atau kata-kata yang khas sekali. Lanjut cerita, ternyata dua pasang manusia ini tidak disetujui oleh kedua orang tua. Akhirnya si Zainuddin ini memutuskan untuk terus menggali ilmu, dan Nurhayati ternyata dipertemukan dan diperjodohkan dengan seseorang yang kaya raya dan beristiadat yang sama. Akan tetapi tidak lama kemudian, karena cinta mereka terus terpaut dan cinta Nurhayati dengan orang kaya tersebut tidak mendapatkan titik temu, akhirnya kedua manusia ini terus atau selalu berdoa gitu ya. Akhirnya singkat cerita, karena suami dari si Nurhayati ini suami yang kurang dalam adab dan lain sebagainya, dia memutuskan untuk bunuh diri karena tidak kuat menahan gejolak, goncangan ekonomi baik dalam keluarga maupun dalam usaha. Akhirnya ketika Zainuddin sudah memiliki banyak ilmu, dia coba membuat beberapa karya. Dan salah satu karyanya adalah tentu saja karya-karya yang fenomenal dan
sangat menyayat hati. Akhirnya singkat cerita, pemuda ini, Zainuddin ini menjadi sastrawan yang sangat fenomenal dan akhirnya bisa atau dapat menolong Nurhayati yang tadinya ditinggalkan oleh suaminya karena masalah ekonomi. Singkat cerita, saya kembali kepada judul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Mungkin salah satu judul ini atau judul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini diilhami karena ketika Nurhayati menumpang untuk hidup di rumahnya Zainuddin dan Zainuddin sudah mempunyai banyak karya dan taraf hidupnya sudah bergelimang harta dan lain sebagainya, ternyata Nurhayati yang satu sama lain masih mempunyai perasaan disuruh pulang oleh Zainuddin ke kampung halamannya, karena dua-duanya ini teman-teman semua sama-sama merantau di salah satu kota yang ada di Jawa Timur. Nah, si Nurhayati ini kembali pulang menggunakan kapal Van der Wijk, di mana salah satu kendala atau kejadian yang sangat menyayat hati yaitu kapal yang ditumpangi oleh Nurhayati ini tenggelam dan Zainuddin yang akhirnya terburu-buru atau menyusul Nurhayati menyelamatkan nyawanya ternyata tidak sempat ya teman-teman semua. Meskipun Nurhayati bisa terselamatkan dari tenggelamnya kapal Van der Wijk, tapi dengan luka yang sangat berat ternyata Nurhayati meninggalkan Zainuddin kembali kepada pangkuan ilahi. Oke teman-teman semua, itu dia review singkat dari buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel Literasi Anak Negeri. Saya Dudi Supriyadi, salam literasi, wujudkan Indonesia berliterasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.